visi saya adalah transformasi digital. Kami mengembangkan, membuat renovasi laboratorium radio, televisi, termasuk podcast juga. Hasil dari mahasiswa-mahasiswa Unitomo ini akan bisa berdaya saing di era ke depan. Semua orang tuh punya potensi untuk bisa berkomunikasi, berbicara dengan baik, asal dilatih. Namanya juga dilatih harus praktek. Halo guys, welcome back to my podcast Kopi Susu. Komentar pintar suka-suka Cak Ruf. Pada sore hari ini saya ada kedatangan tamu spesial. Suhu guys. Drek ya. Suhu di bidang broadcast radio. Yeah. Mungkin ketika saya lahir beliaunya sudah berkecimpung di radio. Oke, saya perkenalkan Dr. Haliantara MSI 13. Monggo, Pak Harley, silakan perkenalkan diri. Ya itu tadi kan nama asli yang diperkenalkan. Oh gitu ya. Nama populernya siapa coba? Ayo. Harley Prayudha. Harley Prayudha. Itu di YouTube-nya ada Pak ya? Ada. Dia orangnya sudah terkenal guys, sehingga kita agak susah juga. Terkenal tuh tercemar. Oh terkenal. Pak Harley bisa sedikit Yeah. menceritakan latar belakang pendidikan dan expertise Anda di bidang radio. Oke, berawal dari saya orang Bandung. Iya. Dilahirkan 28 Desember 1906. Titik. Tapi kelihatan muda, Pak. Kelihatan muda ya, betul, gitu. betul. Tapi pokoknya baby boomers. Yes, oke, siap. Baby boomers. Dilahirkan di Bandung, besar di Bandung, pendidikan di Bandung. Jadi pertama ya di Bandung juga semuanya. Mulai dari intinya SD, SMP, SMA di Bandung. Okay. Kemudian S1 di Bandung juga. Saya S1 Filsafat Sosiologi Pendidikan IKIP Bandung. Kayak Rocky Gerung ini. Filsafat. Tapi justru akhirnya tidak menggeluti filsafatnya. Menggeluti ilmu komunikasi. S2 saya di Unitomo, Surabaya. Oh, Unitomo dulu ya. Dan S3 saya di Universitas Padjadjaran Bandung. Gitu. Tapi seiring dengan perjalanan pendidikan, saya juga menggeluti dunia kepraktisian media, khususnya radio. Itu mulai lulus S1 atau Enggak, sudah? Justru sejak kuliah S1 saya sudah menjadi penyiar radio OS Bandung. Oh, semester berapa itu sudah? Semester 4-an lah. Oh, gitu. semester Lagi 4. imut-imutnya. Ya, gitu betul. Kemudian terus menggelutinya tahun 89 lulus S1. Saya melanjutkan lagi sekolah ke Singapura. Ngambil diploma Managerial Principles di Stanford College. Ya. Okay. Setelah kembali dari Singapura 2 tahun, saya tidak kembali ke Bandung, justru ke Jakarta. Mulailah menggeluti dunia broadcasting di Trijaya FM Group, RCTI Group gitu kan. Baru berselang setahun di sana, saya dikirim ke Surabaya untuk mendirikan radionya SCTV, yaitu SCFM. SCFM. Sekarang masih ada, Pak? Menjadi Trijaya kan? Trijaya FM. Kemudian dari situ saya mendapat kesempatan untuk studi broadcasting di Amerika Serikat. Karena tahun 95 waktu itu saya menjadi the best program untuk dunia radio. Insan radio lah ya. Dan setelah itu pemerintah Amerika melalui departemen penerangannya mengundang saya untuk visit ke Amerika. International Visitor Program. Jadi di mana aja itu, Pak? Mulai dari Washington DC, ke New York, Kansas City, Columbia, Missouri, ke New Orleans, Phoenix, San Francisco. Wah, asik. How long? It's 3 bulan saja. 3 bulan saja. Tapi itu setiap kota beda 3 bulan atau langsung totally kota-kota itu. Ketika saya di Washington, kemudian visit di mana aja waktu di Washington? Ke CNN, ke Bloomberg gitu. juga, termasuk juga kita sempat kursus media gitu, manajemen media di Washington University. Gitu. Wow, dari situ bisa membandingkan bagaimana sih teknologi broadcast. Betul, pada saat itu malahan Amerika sudah duluan, digitalnya udah duluan, jadi canggih banget gitu kan. Jadi kita merasa nggak pede ketika. Jadi pengetahuan awal tentang dunia digital memang saya sudah peroleh tahun 90-an. Di Indonesia kan berkembangnya 2010 ke sini. Gitu. Walaupun transisinya mulai 2000-an kan gitu. Ketika internet muncul, mungkin di tahun 90 juga sudah ada. Sudah ada. Tapi kan teknologi terus berkembang gitu.
Sekarang kan trennya ini mungkin juga ada tren baru Pak ya, podcast. Kita bilangnya podcast, tapi kemudian kok ada videonya kan cenderung ke TV sehingga bisa disebut apa? Video podcast. Ini sebenarnya gimana sih sejarahnya? Podcast itu secara keilmuan adalah file ya. File aja, dokumentasi aja. Dan seterusnya. Dan sehingga tidak bentuk TV ya, Wak? Bukan. Secara keilmuannya tidak. Mau audio pun itu bisa podcast juga sama. Gitu. File yang masuk di dunia internet atau dunia alamaya ya. Alamaya. Secara teorinya baru di beberapa istilah sih terserah apa saja. Ya, tapi betul. Podcast itu akhirnya kan dikembangkan oleh kepopuleran waktu itu mungkin Deddy Corbuzier. Ya betul tahun itu waktu 2019. Jadi akhirnya podcast kemudian juga ada di aplikasi Spotify ada podcast juga kan. Kemudian juga ada bentuknya akhirnya aplikasinya podcast dan seterusnya. Tapi secara keilmuannya itu adalah bentuk file, mau audio mau video, sebetulnya seperti itu. Bisa ditaruh di mana-mana. Jadi istilahnya ya di dunia alamaya kan. Alamaya betul. Pak Harley ini doktornya di Unpad ya? Ya di Universitas Padjadjaran Bandung. Dulu disertasinya apa? Media konvensional dan internet. Internet. Apa yang menarik dari situ? Yang menarik bahwa ini khususnya untuk radio. Kalau dulu kan radio itu dengan theater of mind-nya audio only. Kemudian sekarang berkembang ketika era internet itu bisa teks, bisa image, bisa visual. Jadi ini harus ada redefinisi. Jadi definisi ulang nih sebetulnya radio seperti apa, karena ya dengan streamingnya ini dengan kalau analog itu kan pakai frekuensi. Kalau ini kan internet pakai streaming gitu, sebetulnya sama aja. Kalau keilmuannya sama, hanya medium yang berbeda. Medianya yang berbeda. Tapi semua komponen-komponen yang ada di dunia radio sebetulnya sama saja, mau di streaming mau di konvensional seperti itu. Kalau jenis podcast kayak gini termasuk apa kelaminnya? TV atau termasuk jenis radio, Pak? Abu-abu. Jadi belum ada ilmuwan yang berani gitu. Ini apa? Termasuk juga radio sekarang ini kok pakai ada visual. Makanya betul, istilah pertama ketika saya termasuk streaming itu kan. Tapi itu sudah exercise saya di awal tahun 2000-an ketika saya mengawali menjadi program manajernya JTV. Itu konsepnya itu radio visual karena banyak orang radio yang masuk TV dan TV lokal dan murah. Iya, betul. Kalau idealnya di TV kan pewarnaan seperti apa, belum pemancarnya, audio belum gitu. Nah, saya punya konsep waktu itu di awal JTV pertama itu konsepnya radio visual. Kita bisa syuting di mana aja, maksudnya nggak perlu dengan kekuatan produksi di internal gitu kan. Internal lah udah banyaknya news aja, tapi yang non newsnya kita main di luar aja daripada kita bikin properti mahal kan, properti alam aja. Ya itu kan bentuknya radio visual dan ini menjadi lebih efisien dan lebih murah gitu. Karena kan bisa kalau tahu seperti ini, jadi ini kategori abu-abu ya, video podcast ini ya. Bilang aja podcast, jangan bilang televisi, jangan bilang radio, ya udah podcast aja nggak apa-apa. Bentuk file dengan audio visual. Gitu. Karena kan sekarang kan ini bisa diperdengarkan atau dilihat di mana-mana kan. Ya, ini tantangan ilmuwan. Mau diarah kemana? Ini tantangan ilmuwan. Kategorinya juga jenis apa? Penelitian seperti apa? Tapi ya kita ikuti tren saja, gitu. Ini kan sebetulnya tren digital aja. Semua kan muaranya ke sana. Mau jadi media yang lama, media konvensional itu muaranya kan ke internet. Internet ini kan bagaikan kebun binatang. Semua ada. Mau lembaga, mau personal. Jadi kompetisinya lebih tinggi sebetulnya di internet ini untuk makanya ke depan itu adalah hanya kreator saja yang bisa hidup di medium ini gitu kan. Jadi content is the king dan juga kita bisa mengekspos kelokalan, jadi localism is queen kayak gitu kan. Jadi itu dua pasangan yang memang harus bisa dioptimalkan. Seperti Anda kan sekarang banyak mengoptimalkan kelokalannya. Tapi kan bisa diketahui oleh global gitu kan. Jadi McLaren seorang profesor komunikasi juga mengatakan ini sudah global village. Jadi udah desa dunia ya, desa sejagat gitu. Jadi nggak ada lagi batas ruang dan waktu, semua bisa terlihat gitu. Sejak ada internet ini. Gitu. Yang menarik Pak, ini kalau nggak salah Pak Harley menerbitkan buku baru ya, radio sekarang dulu dan itu masa depan. Ya itu kan bicara tentang kedepannya juga gitu. Dimana saya sih mengatakan bahwa media konvensional yang ada sekarang ini tetap masih bisa hidup. Cuman perlu diintegrasikan dengan internet. Dalam bentuk streaming. Jadi konsepnya adalah ada
ada dua divisi yang harus dimainkan saat ini kalau radio masih ingin hidup. Itu di dalam buku itu Ya, ada juga. Termasuk juga mungkin salah satunya radio-radio bisa membuat podcast seperti yang Anda lakukan saat ini, gitu kan. Dan ini bisa dilakukan oleh semua orang. Teknologi dengan mudah didapat, dan juga sekarang teknologi juga semakin murah kan gitu. Cuman kan ya lagi-lagi kalau ingin kualitas baik ya tetap harga menjadi penting gitu kan. Iyalah, itu kan hukum alam ya, hukum alam. Saya cuman malah agak khawatir juga kan masa depan radio kan, apalagi TV juga pergerakannya juga cukup agresif sekali ya. Radio bagaimana? Apakah next mungkin bisa tutup atau bagaimana? Enggak ya. Selama manusia punya telinga, selama PLN masih hidup gitu kan, kecuali Pinocchio-nya nggak ada Pinocchio PLN. Pinocchio nggak ada listrik gitu. Gitu. Iya. Ya pokoknya nggak akan pernah mati. Nggak akan pernah mati ya. Termasuk juga karena kan sekarang ada YouTuber, ada ya itu tadi kan. Radio tuh sudah teruji dalam dekade-dekade perkembangan teknologi. Betul. Mulai zaman AM ya, SW, AM, FM, ini bisa hidup terus sekarang di era internet. Saya pikir juga karena kekuatannya ada di konten, kekuatannya ada kedekatan emosi dengan halayak, dan itu harus dibangun. Tetap dibangun. Kalau mungkin makanya muncullah segmentasi dan seterusnya, ya. Itu perlu dibangun. Itu kuncinya untuk sukses pengelola radio ya. Dan yang paling penting itu ya kontinuitas. Programming itu adalah art ya. Kalau sudah ngomong art tidak terbatas, tergantung dari pemikiran-pemikiran liarnya seperti apa. Kemudian juga dia harus paham apa need and wants-nya halayak, kan kayak gitu. Jadi apa yang diinginkan, apa yang dibutuhkan. Ya kalau kita di keilmuan gampang dengan penelitian. Ada data-data. Sekarang ini semua main data soalnya. Oh gitu ya. Jadi kalau dulu itu bekerja itu penuh dengan rasa, by feeling. Sekarang dengan data aja udah cukup. Udah bisa kita mau arahnya kemana dan seterusnya itu berdasarkan data. Data pun juga ngambilnya juga gampang kan, bisa sekarang data internet kan seperti itu. Betul, apalagi sekarang ini kan udah data itu dengan mudah dapat diperoleh kan. Seperti juga belajar juga dengan mudah kita bisa meningkatkan pengetahuan kita. Semuanya ada di internet. Apa sih yang nggak ada? Dulu nanya ke dukun, sekarang nanya ke Mbah Google kan gitu. Kayak gitu. Pokoknya hidup ini menarik lah, dinikmatin aja perkembangan demi perkembangan. Seperti saya baby boomers. Tapi saya juga bisa menikmati era kekinian walaupun sekarang sudah berada di generasi alfa ya, gitu kan. Milenial kemarin-kemarin sekarang udah mulai dewasa nih gitu kan. Tumbuh baru. Tapi sebetulnya perkembangan itu kan bisa dirasakan. Semuanya berbasis teknologi sebetulnya. Nah, saya ini baby boomers yang tidak gaptek aja barangkali. Masih ingin belajar. Betul. Punya kepentingan lah gitu. Kepentingan keilmuan. Saya juga melakukan penelitian kan gitu. Komunikasi kan tidak jauh juga dari perkembangan teknologi yang ada sekarang ini. Kayak gitu. Oke, guys, Pak Harley ini ternyata juga kan sekarang jadi dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Unitomo Surabaya. Seperti kita lihat kemarin Pak ya, ada berita Unitomo itu kan salah satunya universitas swasta favorit 5 universitas favorit di Surabaya. Di antaranya yang dikejar-kejar adalah komunikasi. Betul. Kira-kira mungkin Pak Harley bisa sedikit membocorkan program apa nih di Unitomo sehingga nanti begitu. Jadi begini sebetulnya kan, intinya sih Unitomo punya potensi yang cukup besar. Saya ini dekan ini baru 6 bulan. Baru 6 bulan ya? Baru 6 bulan. Jadi ketika saya datang ke Surabaya, yang sebelumnya saya di Bandung, banyak celah-celah yang bisa dimaksimalkan. Di Fakultas Ilmu Komunikasi Unitomo ini. Termasuk yang tua ya di Surabaya. Di Jawa Timur dan satu-satunya fakultas ilmu komunikasi ya. Jadi kalau ngomong komunikasi yang betul-betul fakultas hanya di Unitomo. Yang lainnya kalau ngomong komunikasi keluaran jadi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, fisik. Ada itu. Tetangga sebelah. Iya, kalau fakultasnya ke dalam tatanan akademis ya tertua ini Unitomo, dan alhamdulillah juga sudah menyebar kan ribuan alumni yang sudah betul. Termasuk Anda juga alumni. Keren. Nah, ketika saya melakukan semua perubahan dan memang saya melakukan visi saya adalah transformasi digital memang. Kemudian kami mengembangkan, membuat renovasi laboratorium
radio, televisi, termasuk podcast juga yang sebentar lagi akan meluncur gitu kan. Sekarang sedang berproses. Kemudian jadi dari silabus perkuliahan juga lebih mengarah ke tren komunikasi kekinian. Jadi luarannya hasil dari mahasiswa Unitomo ini akan bisa berdaya saing di era ke depan. Itu yang saya siapkan. Termasuk juga upgrade dosen-dosen dan juga merekrut kembali dosen-dosen praktisi yang betul-betul berkualitas. Jadi saya berharap nanti mahasiswa Unitomo berkualitas dan berdaya saing di era masa depan. Di era saya ya. Ya, betul. Era Pak Harley. Karena kan seperti kita ketahui Pak Harley di CV Anda itu kan, Anda jebolan kalau nggak salah public speak-nya pengajar ya, instruktur senior di John Robert Powers Surabaya. John Robert Powers. Minimal kan nanti Anda bisa dikatakan suhu public speaking kan bisa Enggak, jadi sebetulnya ya intinya kan kalau di komunikasi ada verbal, non verbal, semua digali dari potensi manusia yang ada. Gitu itu bisa dikembangkan. Jadi Aristoteles juga mengatakan ada knowledge, ada skill, ada mental ability. Pengetahuan bisa diraih, skill juga bisa dilakukan, mental juga bisa dirasakan. Nah, skill is practice, practice is habit, habit is skill. Jadi sebetulnya itu kan kebiasaan-kebiasaan saja. Saya ini kan dari praktisi yang menjadi akademisi sekarang ini kan, walaupun kepraktisian juga masih berjalan karena Vkom Unitomo juga mengelola Radio Istara FM Surabaya. Radio anak muda. Tidak, memang ada di Vkom sekarang ini. Jadi nanti itu untuk fasilitas mahasiswa Unitomo, terutama di Vkom. Untuk bisa berapresiasi di dunia komersial. Jadi memang harus profesional di situ. Beda dengan laboratorium yang memang streaming yang dimiliki Vkom. Jadi yang terbaik nanti dari laboratorium saya akan berdayakan di radio komersial yang sudah ada di kampus ini. Jadi bukan radio kampus, tetap radio swasta. Profesional. Radio swasta. Cuman Istara yang dulunya ada di Panglima Sudirman sekarang ada di Sebalawaru gitu kan. Itu sejak Anda menjabat? Sejak saya menjabat menjadi dekan di Vkom Unitomo. Saya geser karena kebetulan yang punyanya memerlukan pemikiran-pemikiran ya kita bermitra lah ya. Gitu. Saya juga ingin melahirkan para broadcaster, the real broadcaster di dunia radio ini. Gitu. Ya ini penting Pak Harley ya. Anda kan suhunya broadcaster kan. Mungkin untuk pemirsa mungkin kalangan milenial itu bagaimana sih menjadi seorang broadcaster? Terkadang juga seorang YouTuber kan perlu juga cuap-cuap yang menarik, yang persuasif. Ya intinya sebetulnya gimana Pak? Intinya ke depan harus menjadi manusia yang berkualitas ya, dan multitasking. Multitasking. Bahwa kemampuan manusia, potensi diri bisa dikembangkan yang saya bilang tadi. Ya, betul. Skill itu bisa dilatih. Selama belajar. Contoh misalnya, dalam situasi sekarang ini saya sekarang sedang menggunakan suara seperti ini. Ini pakai diafragma sebetulnya. Perut. Jadi saya memunculkan suara medium bassnya seperti ini. Apalagi kalau suara iklan akan lain lagi. Dengan bangga, Kopi Susu Jatim News mempersembahkan. Nah, itu kan pakai itu. Kalau ini medium. Di tengah-tengah. Kalau suara asli saya nggak begini, suara asli saya. Suara asli saya seperti ini nih. Orang Sunda bicara kayak Sule. Maklum mana cager ke mana tah. Iya beda, urang pisan gitunya. Tapi sekarang saya pakai yang ini. Ini pakai skill ini. Jadi inilah yang disebut di John Robert Powers dulu itu adalah communication acting. Ada. Jadi agak berteatrikal. Iya, betul. Dan itu bisa dilatih. Saya jamin deh bisa. Semua orang tuh punya potensi untuk bisa berkomunikasi, berbicara dengan baik, asal dilatih. Dan namanya juga dilatih harus praktek. Nggak bisa hanya sekedar dibaca, nggak bisa. Pengetahuan itu kalau dibaca. Kalau udah skill harus praktek. Praktek di mana mentornya atau coachnya bagus ya, jadinya bagus. Tergantung juga pelatihnya dong. Itu juga tergantung. Juga jam terbang juga. Jam terbang bukan hanya sekedar diceburin aja, enggak. Ceburin mau pakai apa? Gaya dada, gaya kupu-kupu atau gaya batu tenggelam gitu kan kayak gitu. Nah itu semuanya skill dan ini komunikasi itu semua bisa. Itu termasuk kan ada verbal non verbal, ada facial expression juga harus dimainkan gitu. Nah untuk bicara sambil tersenyum ini juga kan latihan nih. Coba kalau saya pakai serius pakai gaya dosennya. Jadi gini Pak Ma'ruf, nih lihat muka nggak enak kan? Sebetulnya dalam komunikasi ini tapi kalau gini, nah Pak Ma'ruf jadi sebetulnya menerima. Ini skill ya. Oke, nanti mungkin Jatim News dan Vkom Unitomo akan melakukan
kerjasama ya. Kita bikin pelatihan-pelatihan di kampus Unitomo. Boleh. Gitu. Memang kita rencanakan seperti itu. MOU dulu. Iya, karena kan kemarin kita sudah podcast Bu Dekan. Bu Rektor sudah. Bu Rektor sudah. Udah sounding ya? Oh, sudah. Jadi tinggal diterusin aja. Iya, kan kebetulan sekarang kita sudah. Jadi intinya semuanya itu bisa dilatih lah, bisa dilatih. Saya jamin itu. Jadi memang saya juga banyak melahirkan presenter, saya banyak melahirkan para penyiar radio, itu semuanya dilatih. Jadi tetap bahwa yang namanya kreativitas itu basisnya tetap intelektualitas dan juga Emotion itu perlu juga dimainkan. Itu kan manusia itu punya emosi, punya rasa. Jadi bagaimana kita menciptakan rasa ini untuk bercipta agar punya karsa yang baik gitu. Cipta, rasa dan karsa itu perlu disatukan untuk menjadi manusia yang berakhlak mulia, untuk menghasilkan sesuatu. Kan itu semuanya bisa dibuat dalam kehidupan ini, tergantung mau seperti apa. Nah, itu jadi intinya semua bisa dilakukan. Nah, terkait personal branding gimana Pak Harley? Kalau personal branding itu kan dilakukan secara terus-menerus mau jadi apa. Sama seperti dalam ilmu komunikasi itu yang disebut konsep diri. Harley, positioningnya adalah ahli radio. Dari dulu sampai sekarang saya di radio istiqomah. Itu personal branding saya. Konsisten juga. Kemudian saya juga banyak melahirkan karya-karya buku misalnya. Iya betul, sudah 6 buku. 6 buku radio, tapi semuanya radio. Gitu loh. Bukan saya tidak bisa menulis tentang spiritual atau bukan bukan atau mungkin televisi, enggak lah, kita tetap ada segmentasinya. Jadi harus personal branding. Kemudian di akhir-akhir bahwa medsos ini saya pergunakan untuk juga personal branding saya. Misalnya saya mengajar, saya beraktivitas, semua hampir kaitannya dengan edukasi. Pak, YouTube-nya apa? Kenapa? Channel YouTube-nya apa? Rahasia. Loh nanti kan bisa saja kan ya? Rahasia enggak. Rahasia itu gampang kok googling. Harley Prayudha yang muncul apa itu ya itu. Jadi sebenarnya Pak Harley ini kan sudah terkenal jadi YouTuber sebenarnya. Itu memang untuk menjadi YouTuber tidak instan. Berproses. Saya pun dari awal. Sudah berapa lama Pak? 5 tahun. 5 tahun. Yang sekarang subscribe saya sudah hampir 382.000. Misalnya gitu. Oh iya? Iya. Kaget ya? Kok kaget? Kok jadi seperti itu? Kok kaget? Wow. Gitu. Sudah menotes kan Pak berarti? Rahasia. Ini mungkin viewer mungkin agak penasaran juga ya. Ya cobalah nanti kalau yang lulus SMA ke Unitomo saja. Ya udah pokoknya kalau mau belajar ke Unitomo. Belajar komunikasi di Jawa Timur ya satu-satunya di Unitomo gitu. Bukan karena ini iklan kecap enggak gitu. Kemarin itu kan saya S2 magister itu kan di Unitomo kan masih proses. Oke. Komunikasi magister gitu kan. Kata Pak Reddy. Apa kata? Kita nggak kalah kok dengan yang sebelah itu kan. Nggak kita kalah. juga punya buku, dosen-dosennya sudah buku sendiri-sendiri, nggak kalah kan Pak ya? Ya jadi memang di Vkom Unitomo ini saya padukan juga dengan praktisi-praktisi yang memang betul-betul kompetensi ya. Kompetensinya cukup bagus dan banyak lah gitu. Mau jurnalistik, mau PR, mau marketing, semua orientasinya dengan basis komunikasi. Termasuk juga sales. Ya, pengembangan kepribadian juga ada seperti itu. Komunikasi bagaimana supaya efektif. Itu semua diajarkan oleh kami dan sekarang saya juga mencoba di era saya ini prakteknya tetap harus ditingkatkan. Praktikum ya. Jadi kalau di dunia akademis praktikumnya juga tetap akan terus ditingkatkan untuk menghasilkan mahasiswa-mahasiswa yang handal, siap pakai gitu kan, siap bersaing gitu. Dan itu semuanya berproses. Kita kan punya S1, punya S2. Ya, mudah-mudahan sebentar lagi juga Vkom akan menggulirkan S3-nya. Oh iya itu karena menarik. Sebentar lagi juga Vkom sedang mendorong Randy Panujudi jadi guru besar, jadi profesor. Oh gitu. Kemudian Pak Harley menyusul. Insya Allah. Amin. Setelah itu baru kita bikin S3. Minimal 2 profesor kan. Minimal 2 profesor. Kemudian kalau S2 kan 6 doktor. 6 doktor gitu. Betul. Misalnya yang lainnya bisa doktor-doktor yang senior ya gitu. Doakan saja. Karena kan gini, ibaratnya kan sudah paling tua nih Fakultas Komunikasi kan. Masa mana dokternya kok belum keluar-keluar? Sekarang sudah banyak dokter-dokter gitu kan. Dan itulah memang kita juga terus mendorong para dosennya untuk terus sekolah dan sekolah. Ya, itu kan juga meningkatkan kualitas dari pengajar-pengajarnya untuk menghasilkan mahasiswa yang berkualitas juga.
Pak Harley, ini cukup menarik sekali ya. Ya. Apa yang perlu, ini the last questions Pak, mungkin apa yang perlu diungkapkan untuk saya sih mengajak semua kalangan untuk kuliah di Universitas Dr. Sutomo Surabaya. Mumpung jadi 5 favorit ya. Mumpung saya akan pertahankan mungkin harus bisa sejajar dengan yang di atasnya kalau memang itu. Tapi kalau yang namanya 5 besar itu kan tidak ada atas atau bawah, tapi pokoknya 5-nya masukkan. Ya, tugas saya adalah mempertahankan dan meningkatkan secara terus-menerus untuk kualitas, terutama khususnya di Fakultas Ilmu Komunikasi ini. Dan ahlinya di sini, guys. Dan memang saya memang berawal dari praktisi media, jadi saya cukup paham bagaimana hasil luaran mahasiswa-mahasiswa yang kedepannya seperti apa. Apalagi juga saya paham tentang dunia digital karena saya juga YouTuber, kemudian juga aktif di sosmed dan juga melakukan penelitian digital. Ya saya pikir saya akan transfer ilmu ini kepada mereka-mereka para mahasiswa itu. Jadi ada S1, ada S2. Fakultas Ilmu Komunikasi ini dengan peminatan ada public relation dan jurnalistik atau media studies dan public relations gitu kan. Nggak kalah lah, kita kan sudah cukup tua ya. Iya. Kan sebentar lagi kan juga buka doktoral. Masa kita harus amin. ambil doktoral harus ke Unpad. Ke Unpad gitu. Atau kan. mungkin kemana-mana lah gitu ya. Nggak apa-apa. Saya pikir juga sekarang Unitomo terus mengembangkan diri dengan kepemimpinan baru, rektor baru ini gitu kan. Sebelumnya ya Bu Siti ini ya saya cukup appreciate dengan dinamisasi beliau untuk terus meningkatkan brand Unitomo di semua sektor ya. Karena memang itu tugas beliau untuk terus memperkenalkan Unitomo kepada masyarakat secara luas gitu kan. Sebenarnya kan brandnya sudah 2 sebenarnya kan. Bu Siti sendiri adik Mahfud MD. Oh iya betul. Dekan Vkom sendiri pakar dan ahli hukum, pakar hukum juga Bu Siti gitu. Jadi ya, lengkap lah, Unitomo lengkap. Kurang apa lagi kan seperti itu Pak ya. Dan ini pendaftaran kan sampai September nanti juga. Oh gitu ya. Jadi mulai dari kemarin sebetulnya seminggu yang lalu. Ini S1 S2 kalau nggak salah. S1 S2 gitu. Sampai September. S1 sampai September, tapi yang sekarang pun untuk S2 sudah ada yang bergulir juga. Pokoknya kita siap menerima mahasiswa-mahasiswa yang ingin studi di Universitas Dr. Sutomo ini. Gitu. Saya tunggu. Tapi yang pasti bahwa bagaimana kita meningkatkan kualitas diri kita dengan terus belajar, long life education, bahwa belajar itu sepanjang hayat. Tidak hanya di pendidikan formal, tapi juga pendidikan non formal. Termasuk juga di universitas kehidupan itu berpengaruh dan dikombine saja untuk menghasilkan manusia-manusia yang berakhlak mulia gitu kan gitu. Memang kan kalau kita lihat dosen-dosennya kan para praktisi semua kan, ada Mas Dimam Abror. Wah, itu diantara itu dosen saya juga. Oh gitu, Dimam Abror. Kemudian juga ada Denny Haryadi dari SCTV akan muncul juga. Dan masih banyak lagi praktisi-praktisi yang akan juga mentransfer keilmuan, pengalaman kehidupan dari dunia komunikasi praktisi ini. Juga, dan praktisi kemudian ke akademisi. Akademisi seperti itu. 81. Oke, Pak Harley mungkin sudah cukup bincang-bincang tipis kita. Oke guys, demikian tadi bincang-bincang tipis kita dengan Dr. Harliantara. Semoga bermanfaat dan tetap prokes, jaga kesehatan selalu. Oke, thank you.